Oke, kami di sini saya sebagai pengamat dan sebelah saya ini ada Ibu Konselor dan saya sebagai pengamat akan menceritakan tentang deskripsi masalah pengamatan hasil tadi. Yang pertama ini FK merupakan seorang mahasiswa semester 4 di Universitas IFA Semarang bermula ketika FK merasa tidak memiliki motivasi saat belajar, kesulitan untuk mengerjakan tugas perkuliahan dan dikarenakan FK lagi mengalami masalah belajarnya. Sehingga karena hal ini tersebut membuat tugas-tugas perkuliahan FK menjadi terhambat. Untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh FK, akhirnya ia memutuskan untuk berkonsultasi dan melakukan konseling pada konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelum datang ke sini, apakah ada kegiatan lain? Kosong sih Bu, makanya saya datang ke sini. Oh, kosong. Jadi tujuan Mbak Fata ke sini mau apa hari ini? Saya ingin konseling ke Ibu, ada sedikit masalah yang saya alami. Baik. Jadi Mbak Fata ingin dikonseling ya. Apakah sebelumnya Mbak Fata sudah pernah melakukan konseling? Belum sih. Belum. Jadi Mbak Fata belum tahu apa itu konseling? Belum tahu. Baik, Ibu jelaskan. Jadi konseling adalah layanan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mengentaskan suatu masalah yang dialami oleh konseli. Yang dimana saya sendiri, Evi Rismayani, sebagai seorang konselor dan Mbak Fata sendiri sebagai seorang konseli. Tapi saya agak ragu sih Bu kalau untuk menceritakan masalah saya, takutnya nanti kesebar gitu. Baik, Mbak Fata tenang saja karena di dalam layanan konseling individu ini kami sudah menerapkan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Fata tidak perlu ragu, takut, cemas, khawatir mengenai masalahnya yang akan tersebar nantinya. Jadi Mbak Fata bisa menceritakan masalahnya secara terbuka. Coba Mbak Fata ceritakan apa yang membuat Mbak Fata datang ke sini hari ini. Saya tuh pengen cerita ke Ibu, akhir-akhir ini tuh saya sangat malas belajar, padahal ujian kan semakin dekat ya Bu. Tapi saya tuh sulit banget untuk memotivasi diri saya untuk belajar. Jadi Mbak Fata malas belajar ya. Bisa menceritakan secara lebih detail lagi Mbak, kenapa Mbak Fata merasa malas belajar? Jadi apa yang memicu Mbak Fata itu menjadi malas belajar dan kurang motivasi? Mungkin karena tugas-tugas dari dosen ya Bu, terus materi yang dikirim juga banyak, jadi saya berpikir semua kegiatan yang ingin saya lakukan tuh rasanya males gitu kalau ingin saya kerjakan. Baik, Ibu mengerti. Apakah ada perubahan lain yang dialami Mbak Fata? Selama ini saya tuh sering banget cepat lelah, terus tidur saya juga gak teratur. Udah sih itu aja. Jadi Mbak Fata tuh sekarang lagi mengalami sulit tidur ya, tidurnya nggak teratur sama males, kesulitan mengerjakan tugas perkuliahan. Lalu apakah ada kegiatan lain yang Mbak Fata lakukan atau semisal kayak kegiatan olahraga atau apa yang membuat Mbak Fata tuh merasa rasa malas tuh berkurang gitu? Ada sih Bu, kayak semisal saya itu ngegame, terus olahraga itu. Cuman dulu juga saya sering olahraga, tapi berhubung saya ada sifat malasnya sekarang, saya juga jarang untuk olahraga. Wah, bagus sekali Mbak Fata. Coba deh atur jadwal olahraga lagi, misal 30 menit untuk belajar dan 30 menit untuk melakukan
kali atau 3 kali senyamannya Mbak Fatah. Iya, tapi saya tuh susah kalau buat jadwal kayak gitu. Soalnya kan tugas sering masuk kan, materi-materi juga yang dikirim juga banyak. Jadi males banget kalau saya itu suruh buat kayak gitu. Baik, apakah Mbak Fatah sebelumnya sudah pernah membuat strategi untuk menghilangkan rasa malas dan untuk membangun motivasi diri Mbak Fatah? Baik Bu, coba nanti saya usahakan lagi buat bikin jadwal yang Ibu saranin tadi. Baik, Mbak Fatah coba deh bisa buat daftar tugas biar Mbak Fatah tuh nggak merasa ada beban tugas yang membuat Mbak Fatah stres, menjadi tidak termotivasi untuk belajar gitu, supaya membuat daftar tugas itu menjadi tertata dan teratur gitu. Baik, nanti saya akan coba. Jadi gimana perasaan Mbak Fatah setelah dilakukan konseling pada hari ini? Setelah saya konseling ke Ibu, saya udah merasa lebih tenang, udah lebih lega lah, udah tahu solusi masalah dari saya tadi. Baik, jadi Mbak Fatah sudah tahu ya solusi mengenai masalah yang Mbak Fatah alami. Nanti kita bisa mengatur jadwal lagi untuk melakukan konseling selanjutnya. Terima kasih Bu udah mengkonseling saya, dan saya sangat merasa senang bisa konseling sama Ibu. Terima kasih Mbak Fatah, saya juga senang bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami Mbak Fatah. Itulah cuplikan video implikasi layanan konseling individu. Terima kasih telah menonton video ini, dan bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.